Hai guys, selamat siang. Sampai bertemu kembali di channel saya, Sandi Kristianto. Jadi di kesempatan kali ini mungkin agak berbeda dengan yang lain. Kemarin saya memberikan satu tutorial untuk pengobatan yang berhubungan dengan gejala flu dan gejala COVID. Kalau saya bilang obat kayaknya belum pas gitu. Tapi alhamdulillah sih sudah terbukti. Jadi nggak cuma 1-2 orang yang sembuh. Cuman di kesempatan kali ini saya mau berbagi sesuatu. Jadi teknik pengobatan yang lain gitu. Jadi yang kebetulan juga sudah terbukti gitu, alhamdulillah. Jadi teknik pengobatan ini teknik pengobatan totok saraf. Nah, memang saya sendiri nggak buka praktek sih, enggak, karena itu kebetulan istilahnya saya belajar itu dari bapak kebetulan juga bisa. Terus bapak selain itu saya juga belajar dari om saya yang berada di Bogor. Beliau dulu di KONI Pusat yang kebetulan beliau khusus nanganin istilahnya atlet-atlet yang cedera gitu. Jadi dari situlah saya banyak belajar, akhirnya ya sampai sekarang ini alhamdulillah banyak sesuatu yang bisa saya bagikan. Karena dari pengalaman pribadi saya yang kebetulan memang istri saya pun juga kondisi sakit juga sudah semenjak anak kedua, ngelahirin anak ketiga itu dia sakit juga. Cuman alhamdulillah selama sakit itu, taruhlah gejala stroke di situ. Selama sakit itu sampai istilahnya sampai saat ini tuh ya alhamdulillah tidak pernah masuk rumah sakit. Pernah masuk rumah sakit sekali itu pun karena dalam situasi dan kondisi saya waktu itu baru posisi di Jakarta dan dia berada di kampung kan gitu. Jadi mau tidak mau tidak ada yang merawat karena pulang saya juga nerapi, terus ini tuh biasanya juga cuma 2 atau 3 bulan sekali gitu dulu. Yang awalnya dia nggak bisa apa-apa, ke kamar mandi aja harus saya angkat lah dulu itu, ceritanya begitu. Nah ini yang saya mau bagikan adalah totok saraf. Nah itu karena saya sendiri memang tidak buka praktek, tapi hanya orang-orang terdekat aja lah ya, istilahnya banyak teman-teman saudara yang ngeluh geseng sakit kepala yang banyak sekali. Sampai kemarin tuh sempat ada yang saraf kejepit, wis diobatin yang tindi kok nggak ada hasilnya gitu. Akhirnya jam setengah 12 malam tuh dia main di sini, karena memang saya biasanya juga sampai malam, kadang duduk sendiri wis ndonga sai-sai lah, kadang juga sikiran sai-sai. Dia datang ke sini, dia juga dalam posisi sakit gitu, terus anak cilik-cilik oke, terus ya kayak gitulah. Dia nggak bisa bekerja, bisa bayangin dalam situasi dan begini yang serba susah seperti ini nggak bisa bekerja sama sekali gitu kan, karena kondisinya emang sakit. Alhamdulillah setelah sampai di sini saya tanya dia kondisi mulai gitu kan, iya selama taubat ya awak menikono kan. Akhirnya dia juga sudah dibawa kemana-mana karena posisi dia aku tuh orangnya enek ora disambati ora iso kan gitu, meneng gitu. Akhirnya datang ke sini karena dia bilang selama ini malah tambah parah ya ngeluhnya seperti itu. Terus akhirnya singkat cerita ya wis tak totok saraf ya, jam 11 sekitar jam 12 malam, sekitar 1 jam lah itu tak totok saraf, tak buka saraf-sarafnya. Akhirnya saya kasih alternatif, karena dia juga waktu itu mengeluhkan tentang susahnya buang air besar gitu kan. Karena dalam diagnosa saya gitu kan, karena di sini saya juga menggunakan energi prana. Jadi nggak cuma sekedar istilahnya dari ini, enggak. Jadi dua-duanya saya gabung. Jadi diagnosa dokter saya gabung dengan energi prana. Nah di situ dalam satu titik itu ketemunya nanti di mana gitu. Nah itu baru saya mengambil tindakan gitu. Jadi saya menyesuaikan dengan diagnosa dokternya gitu. Setelah diagnosa dokter saya baca, saya pelajari, baru saya
saya pelajari, istilah saya diagnosa dengan energi prana, intinya seperti itu. Alhamdulillah dengan kesini 3 atau 4 kali dia akhirnya mendapat satu perubahan gitu. Yang awalnya dia berdiri sudah semboyongan, dah susah lah, sampai naik motor aja udah nggak bisa gitu. Kemarin sempat jatuh itu sebelum kesini itu, sampai jatuh berapa kali, kasihan sekali deh. Dia alhamdulillah dia sudah membaik, intinya seperti itu. Jadi selain istilahnya apa itu terapi totok saraf, di sini juga ada terapi-terapi yang lain, jadi tergantung dari penyakit yang diderita kan gitu. Karena ada juga herbal, kalau herbal ya cuman menggunakan hal seperti itu, kayak ya tumbuh-tumbuhan sekitar kita, insya Allah banyak sesuatu yang manfaat lah di situ. Dan saya sendiri pribadi juga merasakan itu. Keluarga sampai sekarang tuh anak-anak saya nggak ada yang, alhamdulillah, bukannya saya sombong atau enggak, cuman untuk hanya pengen berbagi aja gitu. Jadi sampai sekarang tuh nggak ada yang istilahnya belum pernah masuk rumah sakit gitu karena hal yang satu sepele gitu. Jadi separah apapun alhamdulillah tidak pernah masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit pun juga karena istri saya itu, karena posisi seperti itu, sama waktu kelahiran anak saya yang pertama, karena dia dulu itu harus di inkubator, akhirnya karena lahirnya juga cuma 1,6, malah justru terjadi penyusutan menjadi 1,4. Nah itu, jadi dari perjalanan yang panjang ini banyak yang bisa saya bagikan. Siapapun yang mau belajar, monggo silahkan, bisa merapat ke saya, bisa komen di komentar atau apa, monggo silahkan. Mari kita berbagi sesuatu yang manfaat. Ya mungkin ini sedikit istilahnya kata pembuka saya. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaat. Nah mungkin di sini di akhir video nanti saya tambah video istilahnya yang lagi tak garap tuh kayak apa, ikut tinggu apa ya. Kebetulan baru ada itu saja. Jadi untuk ini aja gambaran pas totok saraf itu seperti apa. Memang benar sakitnya luar biasa, jadi nanti bisa lihat itu. Jadi mungkin pagi ini yang bisa saya bagikan cuma itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.